Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak keren, anak-anak soleh-solehah yang berada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 1 muatan bahasa Indonesia subtema 1. Namun sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, sebelumnya mari kita berkenalan terhadap materi tematik muatan bahasa Indonesia. Yuk disimak bersama-sama. Anak-anak hebat yang ada di rumah, pada semester ini ada 4 tema yang akan kita pelajari, yaitu tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Tema 1 adalah hidup rukun. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada tema 1 yaitu KD 3.1, merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. KD 4.1, menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Tema 2 yaitu bermain di lingkunganku. Pada tema 2 ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.2, menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.2 melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Tema 3 yaitu tugasku sehari-hari. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada tema 3 yaitu KD 3.3, menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.3, melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di tema 4 adalah KD 3.4, menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4, menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Anak-anak soleh-solehah di rumah, apakah di antara kalian ada yang sudah memiliki buku tematik kelas 2 semester 1? Jika ada yang sudah punya, pasti sudah tahu ya bukunya seperti apa. Coba kalian simak di layar berikut ya. Tema 1 yaitu hidup rukun dan tema 2 bermain di lingkunganku. Kemudian
Tema 3 yaitu tugasku sehari-hari. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Selain keempat buku tematik tersebut, untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan menggunakan buku pendamping bahasa Indonesia. Nah, itu tadi anak-anak pengenalan terkait dengan materi tematik muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya, mari kita lanjut ke pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia, pembelajaran 1. Anak-anak soleh-solehah di rumah tentu masih semangat ya mengikuti pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran pertama. Mari kita belajar bersama-sama ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran pertama yaitu KD 3.1, merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. KD 4.1, menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita dengan tepat, mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan dengan tepat. Hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Anak-anak, bagaimana dengan kalian di rumah? Tentu selalu menjaga kerukunan di rumah ya. Selanjutnya, mari kita simak teks cerita berikut. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Anak-anak, coba kalian amati teks tersebut. Ada kelompok kata atau kata yang berwarna merah. Ada dua ya, yaitu buah tangan dan buah hati. Siapa yang tahu apa arti buah tangan? Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Apakah arti buah tangan itu buah yang ada di tangan? Tentu bukan ya. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Kemudian buah hati. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Apakah buah hati itu artinya buah yang ada hatinya atau buah hati begitu? Tentu bukan ya. Buah hati di sini artinya adalah. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita sudah mendapatkan dua kelompok kata, yaitu buah tangan dan buah hati. Buah tangan tadi artinya oleh-oleh ya, bukan buah yang ada di tangan.
Buah hati juga artinya bukan buah yang ada di hati, tapi buah hati artinya anak. Berarti gabungan kata atau kelompok kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Kita ketahui tadi, buah tangan itu dari kata buah dan tangan. Gabungan kata dari kata buah dan tangan. Buah arti aslinya atau arti kata asalnya kan buah ya, buah-buahan seperti itu buah. Sedangkan tangan, tangan, salah satu anggota badan kita tangan. Namun ternyata ketika kata buah dan tangan itu digabungkan menjadi kata buah tangan, itu artinya tidak lagi buah yang ada di tangan sesuai dengan arti kata asalnya tadi, tapi artinya berubah menjadi oleh-oleh. Artinya berbeda dengan kata asalnya. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Anak-anak keren, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu ungkapan, mari kita simak penjelasan berikut. Ungkapan. Ungkapan disebut juga kelompok kata atau gabungan kata. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Ungkapan memiliki arti khusus yang berbeda dengan arti kata sebenarnya. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh ungkapan dalam kalimat berikut. Ayah membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Pada kalimat tersebut terdapat ungkapan yaitu buah tangan. Buah tangan dalam kalimat tersebut tidak memiliki arti buahnya tangan. Namun, buah tangan artinya oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Pada kalimat tersebut terdapat ungkapan yaitu buah hati. Buah hati dalam kalimat tersebut tidak memiliki arti buahnya hati. Buah hati artinya anak. Anak-anak hebat, ada banyak sekali ungkapan. Berikut akan Punita sampaikan beberapa contoh ungkapan dan artinya. Rendah hati artinya tidak sombong. Tinggi hati artinya sombong. Besar kepala artinya sombong. Sama dengan tinggi hati. Kepala dingin artinya tenang dan sabar. Kutu buku artinya orang yang suka membaca. Bunga tidur artinya mimpi. Anak emas artinya anak kesayangan. Anak-anak, kalian juga dapat mencari arti ungkapan lain dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih sudah dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Kalian memang anak yang hebat. Ayah dan Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini. Salam sehat dan semangat untuk semua keluarga di rumah. Tetap rajin sholat, mengaji, belajar, dan membantu orang tua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.